Oke, 1 Januari 2022 itu dimuatnya ya. Kemudian nanti kita lihat mengenai pembangunan gereja di salah satu tempat di NTT ya. Saya sudah ada medianya juga. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah alasan mengapa Daniel Mananta lebih religius katanya ya. Karena dia pernah nyaris bunuh diri. Oke. Nah, mari kita baca ya. Nah, ini kan dia tampilkan foto ya. Oke, kita perbesar saja hurufnya ya ini. Nah, ini tadi kita lihat ini dimuat di tanggal 1 Januari 2022 ini ya Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian ya ini ya. Nah, kita coba baca isinya. Ya, berarti ini kan tulisan terbaru ya, terbaru 1 Januari 2022. Oke. Nah, nanti tahun 2015 itu nanti kita lihat ini nih ada medianya juga Bapak Ibu ya. Saya coba stop ini sebelum kita baca ini nih. Ketika dia membangun stasi ya ini. Oke, ini 26 Mei 2015 ya ini. Oke. Nah, kita coba baca satu-satu ya. Kita coba lihat. Lalu nanti kalau seandainya kita menemukan lagi bahwa gambar baptis tadi itu juga ada keterangan yang bisa kita ketahui, maka saya juga akan tampilkan. Oke. Nah, kita baca yang dimuat oleh Pena Katolik terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke. Di sini dikatakan demikian. Berawal dari lihat matahari terbenam di balkon apartemen pada suatu sore, pengalaman ini mengubah hidup Daniel Mananta menjadi lebih religius. Oke. Daniel pernah diisukan akan jadi pastor, namun meski begitu ia tidak menampik bahwa ada pengalaman yang mencerahkan dalam hidupnya. Mantan host Indonesian Idol menceritakan Tuhan menyapa lewat pengalaman hariannya. Pengalaman ini membuat Daniel menjadi lebih religius ketimbang sebelumnya. Daniel Mananta menjelaskan perjalanan spiritualnya tidak instan. Ada banyak faktor pemicu, salah satunya kehilangan suara yang pernah dialaminya. Saat peristiwa itu datang, ia bahkan nyaris bunuh diri. Namun, ada alasan lain. Suatu hari Daniel berdiri di balkon di apartemen. Lalu ada kutipan Bapak Ibu. Oke. Dikatakan, gue melihat sunset. Di situ gue benar-benar sadar ya dan bilang, Tuhan engkau bisa bikin gue sampai tahap ini nih. Luar biasa banget katanya. Yang dimaksud Daniel adalah kembali sukses usai kehilangan suara. Sebagai pembawa acara beken, suara adalah aset utama. Namun Daniel sudah dikenal di Indonesia. Ia menjadi pemandu acara 2 ajang pencari bakat terbesar. Lalu dikatakan, gue bersyukur. Gila ini nih Daniel Mananta satu-satunya ya mungkin host Indonesian Idol dan The Voice di mana 2 acara ini gede banget dan kompetitif ya, kenang Daniel. Nah, ternyata di sini ada keterangan. Saya mau nanti Bapak Ibu coba cek ya. Ada keterangan dia paroki mana Bapak Ibu. Coba dicek, benar nggak sih ada misalnya kartu keluarganya. Berhubung saya tidak punya kenalan nih di paroki Pluit nih. Siapa tahu nanti ada yang menonton ini. Tolong dong ya. Ini bukan kita untuk menghakimi ya Bapak Ibu, bukan. Maksud kita itu bisa biar jelas gitu loh. Kalau dia bukan Katolik, ya udah berarti dia ngomong begitu ya memang karena memang dia bukan Katolik gitu ya. Karena kita merasa aneh kalau dia Katolik tapi dia ngomong begitu. Nah, Bapak Ibu nanti yang menonton ini tolong komen di live chat ini kalau ada yang berasal dari paroki Pluit ya. Oke. Ternyata dia umat paroki Pluit. Oke. Kalau beberapa paroki di daerah Jakarta terutama Jakarta Timur dan Pusat saya punya teman, tapi kalau di paroki daerah Pluit saya tidak punya ya. Oke. Nanti boleh saja ya teman-teman Bapak Ibu yang dari paroki sana mengecek aja. Biasanya kan ada sekarang Bapak Ibu ya kartu keluarga gereja yang online bahkan ya, online ya, digital. Oke. Digital, oke.
Oke. Nah, umat paroki Pluit Keuskupan Agung Jakarta ini mengisahkan suatu hari ia seperti mendengar suara yang membisikkan di hati, yang membisik di hati. Suara itu ya mengajukan sejumlah pertanyaan yang menohok nurani presenter kelahiran Jakarta 14 Agustus 1981 itu. Oke. Nah, memang benar semua ini karena lu. Semua karena performan lu. Memang benar ini semua karena kehebatan lu, kejagoan lu MC ya. Nah, Daniel menyadari kemampuannya adalah berkat yang Tuhan berikan untuk hidupnya. Daniel lalu balik bertanya ke diri sendiri, sebenarnya untuk apa popularitas? Saat itulah Daniel Mananta menemukan tujuan hidup dan mendedikasikan suaranya untuk Tuhan. Oke, dari yang tadinya suara gue mati dan dihidupkan kembali, sudah pasti ini didedikasikan untuk mengangkat nama Tuhan. Begitu Daniel mengisahkan. Selanjutnya ia berkomitmen untuk berhenti bicara kotor. Saya kurang tahu ini beritanya dari mana. Sekarang sebisa mungkin gue ngomong bahasa kotor karena apa yang keluar dari mulut gue takutnya jadi doa pungkasnya. Oke, jadi dia berusaha tidak berkata-kata kotor atau kasar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dari tulisan ini tadi kita sudah tahu di sini ya, dia adalah diceritakan di sini dia umat paroki Pluit ya. Mudah-mudahan nanti saya menemukan teman dari sana ya. Sepertinya ada sih di dalam grup-grup apologet Katolik. Saya coba tanya nanti kalau seandainya memang bisa saya dapatkan informasi ya. Oke. Nah, ini berita pertama, Bapak Ibu, yang mengisahkan tentang bagaimana Daniel Mananta ini kehilangan suara. Dan ini beritanya 1 Januari 2022. Oke. 1 Januari 2022 dimuat oleh Pena Katolik. Nah, berarti bisa dikatakan kalau kita lihat tadi foto ya, kita lihat foto. Di sini ada kebingungan menurut saya Bapak Ibu ya. Ada kebingungannya begini. Itu kan tadi oke. Itu kan tadi kan dimuat oleh Pena Katolik 1 Januari 2022. Sementara kegiatan ketika dia mendukung pembangunan kapel di NTT, nanti saya tunjukkan, itu terjadi pada tahun 2015 bersama dengan artis yang bagi saya sangat mengidolakan ya Bapak Ibu. Sandra Dewi itu saya sangat mengidolakan. Saya sering menonton kesaksian dia ya. Bagaimana dia misalnya, nah ini juga untuk saya berbagi kepada teman-teman. Bagaimana dia dia dalam pencarian ya bisa dikatakan pasangan hidup lah ya. Dia itu selalu ya, dia selalu bertanya pada Tuhan, selalu berusaha mempertahankan iman Katoliknya ya. Jadi bukan suatu kebetulan di situ ada fotonya Sandra Dewi ya, tapi juga ini contoh untuk saudara-saudaraku kaum muda ya. Nanti saya coba tunjukkan ya videonya, nanti saya kasih linknya di live chat. Sandra Dewi bagaimana pencariannya, bagaimana dia sampai menemukan pasangan yang seorang Katolik ya. Oke. Dengan dia mempertahankan mati-matian kekatolikannya. Nah, Bapak Ibu, ada kejanggalan. Kalau tadi Pena Katolik itu memuat pada 1 Januari ya. Ini ceritanya VJ Daniel ini hilang suaranya ini 1 Januari ya. Dimuat di Pena Katolik ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat tanggalnya ya ini. Oke, ini ya. 1 Januari 2022. Tapi yang justru kita temukan ya Bapak Ibu, ternyata ini 1 Januari 2022, ternyata ada sebuah kejadian pada tahun 2017 yang luput dari media, terutama media-media Katolik ya, yang luput dari media yaitu ini. Ini tahun 2017, ini tahun 2017, yaitu dia mengikuti baptisan selam.
Dalam gereja Katolik tidak mempermasalahkan cara baptisnya Bapak Ibu. Tetapi yang mau kita tanyakan di sini adalah mengapa di sini ada sesuatu yang membingungkan. Pena Katolik memuat 1 Januari 2022 dan dia masih dikatakan dia umat di Paroki Pluit, ya, dia umat di Paroki Pluit tadi dimuat di Pena Katolik. Tapi di tahun 2017 itu dia sudah dibaptis selam oleh seorang yang bertato ini. Nah, ini saya kurang tahu di mana. Kelihatannya ini bukan di Sungai Yordan ya. Ini kemungkinan ya di kolam renang yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, kalau demikian, maka di sini ada kebingungan kita ini untuk mengatakan Daniel Mananta ini seorang Katolik atau seorang Protestan. Kita bingung. 1 Januari 2022, Pena Katolik memuat bahwa dia umat Paroki Pluit. Tahun 2017, dia dibaptis selam. Dan seandainya pun yang membaptis ini adalah pastor, ya pasti kalau pastor pastor dalam arti pastor Katolik ya, dia pasti memakai jubah. Dan jarang sekali di Indonesia yang Katolik itu baptisnya di selam. Meskipun Katolik tidak pernah mempermasalahkan cara, tapi yang dipermasalahkan itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau bukan. Rumusan yang penting. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bingung sama-sama. Katanya dia umat Paroki Pluit. Makanya saya minta kepada teman-teman nih yang berparoki di Pluit, boleh dong dicek gitu. Ini benar nggak umat Paroki Pluit gitu ya. Di tahun 2022 dia masih umat Paroki Pluit. Nah, kalau begitu perlu dipertanyakan tahun 2017 itu apakah kemudian dia pindah lagi gitu Bapak Ibu ya. Dia pindah lagi gitu kan kita nggak tahu. Misalnya dia dibaptis di gereja orang bertato ini misalnya. Lalu dia tidak menemukan ya. Dia tidak menemukan apa yang dia cari gitu ya di gereja yang membaptis dia ini.